Lukas 23 ayatnya yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kematian Kristus di kayu salib ini adalah merupakan suatu pengampunan bagi dosa manusia, suatu perdamaian yang dilakukan untuk supaya kita diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga. Karena firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, disebutkan bahwa tanpa penumpahan darah, maka tidak ada pengampunan dosa. Jadi kematian Kristus ini adalah merupakan suatu pengampunan yang dimana harusnya semua orang-orang, semua manusia itu sudah dihadapkan dengan hukuman mati dan tidak ada lagi jalan keluar selain harus mati kekal karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Karena firman Tuhan juga berkata di dalam Roma pasal 6 ayat 23 bahwa upah dosa itu ialah maut. Jadi mautlah yang membuat kita tidak bisa dapat diperdamaikan. Akan tetapi oleh kasih karunia Kristus, sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jadi jelas sekali bahwa di sini kita sebagai orang yang terhukum, ya, tetapi kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Karena Tuhan telah mati untuk menebus dosa saya dan saudara. Oleh sebab itu, marilah kita merubah hidup kita. Kita datang kepada Dia untuk menunjukkan akan kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Supaya kita berkenan dan berlayak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah mati untuk saya dan saudara. Saat ini adalah Jumat Agung. Biarlah Jumat Agung ini akan memberkati akan saya dan saudara, supaya kita semakin hari semakin setia kepada Tuhan dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.